Oke, hari ini kita mau bongkar satu buku yang menarik banget, judulnya The Cheat Code. Isinya kumpulan jalan pintas gitu ya, untuk karir dan bisnis. Betul. Tapi ada satu cheat yang menurut saya paling susah, sekaligus paling penting, yaitu tahu kapan saatnya melepas sesuatu. Kita semua pernah di posisi itu kan? Punya proyek yang kita cintai, yang sudah menyedot waktu, energi, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Dilema klasiknya itu. Dan dilema terbesarnya adalah, ini saatnya buat push lebih keras, atau justru ini momen buat let go. Nah, hari ini kita bakal bongkar buku ini untuk mencari jawabannya. Karena ternyata tahu kapan harus melepas itu bukan soal menyerah. Tapi soal strategi. Tepat. Dan kerangka berpikir ini penting sekali, karena tanpa itu kita gampang terjebak. Terjebak di mana tuh? Pertanyaan yang selalu muncul di kepala para pendiri atau bahkan siapapun kan selalu sama. Di mana sih batas antara ketekunan yang heroik? Dengan keras kepala buta yang justru merusak. Persis. Kapan melepas sesuatu itu jadi tanda kekuatan dan kebijaksanaan, bukan kelemahan, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari intinya. Chapter 42, Know When to Let Go. Penulisnya bilang ini bukan pertanyaan jika kamu harus melepas, tapi kapan. Cepat atau lambat, momen itu akan datang. Entah itu untuk sebuah ide, produk, atau bahkan seluruh perusahaan. Dia juga langsung kasih peringatan soal kesalahan umum. Dua kesalahan fatal kan? Pertama, melepas pas uang sudah habis. Itu bukan strategi. Bukan, itu namanya kehabisan bensin di tengah jalan tol, sudah terlambat. Tanda-tandanya pasti sudah ada jauh-jauh hari. Betul. Dan kesalahan kedua, kebalikannya. Terlalu cepat menyerah. Hanya karena produknya nggak langsung viral atau nggak langsung profit. Iya. Dan contoh klasiknya kan Kodak, yang juga disebut di buku ini. Oh, kisah Kodak. Yang gila dari cerita ini bukan cuma karena mereka menemukan kamera digital di tahun 1975, Tapi karena secara internal mereka sadar akan potensinya. benar, tapi mesin pencetak uang dari penjualan film terlalu besar dan nyaman untuk diganggu. Itu dia jebakan psikologisnya. Ini bukan cuma cerita tentang perusahaan raksasa. Maksudnya, Ini jebakan yang sama yang bisa kita alami loh. Misalnya, bertahan di pekerjaan yang aman padahal kita punya ide bisnis yang lebih menjanjikan tapi berisiko. atau terus mendanai fitur produk yang kita suka secara personal, padahal data pengguna menunjukkan nggak ada yang pakai. Tepat. Kita melindungi sapi perah kita, padahal di luar sana ekosistemnya sudah berubah. Jadi kalau bukan soal formual, bukan soal kapan uang habis, lalu apa patokannya? Nah, ini poin utama dari Cheat 42. Patokannya bukan angka di spreadsheet, tapi dua hal yang lebih sulit diukur. Timing dan intuisi. Intuisi. Ini yang agak abstrak. Penulis menekankan kalau ini bukan ilmu gaib. Intuisi ini adalah otot yang dilatih. Diasah lewat pengalaman jatuh bangun di setiap fase. Kapan harus rekrut orang, kapan harus tancap gas. Kapan harus injak rem? Keterampilan terpenting, menurutnya, adalah mengendalikan pikiran dan tindakan di saat-saat genting. Tujuannya adalah jadi master waktu, bukan korbannya. Kamu yang menentukan kapan tirai ditutup bukan keadaan. Betul. Tapi jujur deh, intuisi seringkali kalah sama satu hal yang lebih kuat, rasa takut. Iya. Takut gagal, takut dibilang nyerah, takut mengecewakan tim. Kayaknya sebelum kita bisa ngomongin strategi, kita harus bahas musuh utamanya dulu kan? Betul. Tepat sekali. Kamu nggak bisa mengakses intuisi kalau pikiranmu dikuasai kepanikan. Makanya koneksinya ke cheat 1, appreciate what you've got, and kill your fear itu sangat krusial. Oke, jelaskan. Penulisnya mengutip hukum psikologi perilaku, pikiran kita tidak bisa merasakan syukur dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Mustahil. Mustahil. Coba saja, saat kamu benar-benar bersyukur atas apa yang kamu punya, rasa takut itu otomatis menyusut. Jadi ini semacam hack mental ya. Sebelum membuat keputusan besar seperti melepas sesuatu, tenangkan dulu pikiran dengan fokus pada rasa syukur. Benar. Bersyukur atas pelajaran yang didapat, bersyukur atas tim yang sudah berjuang bareng, gitu. Persis. Dengan begitu, keputusan yang kamu ambil bukan lagi reaksi emosional dari posisi terdesak, bukan lagi, aduh, aku gagal. Tapi berubah menjadi, Oke, kita sudah dapat pelajaran berharga dari sini. Misi selesai. Sekarang, apa langkah strategis berikutnya? keputusan untuk melepas jadi sebuah langkah maju yang rasional. Bukan sebuah kekalahan yang menyakitkan. Kamu melepaskan proyeknya, bukan harga dirimu. Dan ini nggak cuma soal takut gagal. Ada ketakutan lain yang relevan banget di zaman sekarang. Takut kelihatan nggak produktif. Kebutuhan untuk selalu tancap gas 247. Iya. Ini nyambung ke cheat 3.
Go balls to the wall, but only when it comes. Benar kan? Benar sekali. Budaya hustle porn membuat istirahat terasa seperti dosa. Padahal, kelelahan ekstrim atau burnout adalah resep pasti untuk pengambilan keputusan yang buruk. Termasuk keputusan untuk terus bertahan pada proyek yang sekarat. Iya, karena kamu sudah terlalu lelah untuk berpikir jernih dan mencari jalan keluar lain. Saya jadi ingat cerita ekstrim dari penulisnya di buku itu. Dia bilang pernah tidur 30 jam non-stop setelah perjalanan kerja gila-gilaan. 30 jam. Itu kan gila banget. Tapi pesannya jelas, kalau mesinnya rusak, strategi secanggih apapun nggak akan jalan. Analogi yang pas. Jadi, kemampuan untuk melepas sejenak, melepas pekerjaan di akhir pekan, melepas notifikasi email di malam hari, itu latihan kecil. Latihan kecil untuk kemampuan melepas yang lebih besar? Tepat. Kalau kamu nggak bisa melepas hal-hal kecil itu, bagaimana mau membuat keputusan besar untuk melepas seluruh proyek? Mengetahui batasan diri adalah bagian dari perangkat keterampilan yang sama. Oke, jadi kita sudah bahas soal melepas ketakutan dan kelelahan sebagai fondasi. Mari kita perluas lagi. Melepas ini ternyata bukan cuma soal proyek. Tapi juga bisa soal identitas. Nah, Cheat 30, Reinvent or Die, atau berinovasi atau mati. Kasih contoh yang kuat banget. Apple di akhir tahun 90-an. Mereka di ambang kebangkrutan. Betul. Untuk selamat, mereka harus melakukan sesuatu yang radikal. Melepaskan identitas mereka sebagai perusahaan komputer. Identitas yang mereka bangun puluhan tahun. Tapi mereka sadar, identitas itu sudah jadi sangkar. Dengan melepaskannya, mereka bisa menemukan kembali diri mereka sebagai perusahaan yang menciptakan iPod, iPhone, dan mengubah dunia. Under Armour juga disebut melakukan hal serupa. Dari sekedar merek baju olahraga, mereka harus melepas identitas itu untuk jadi perusahaan teknologi. Benar. Jadi, melepas di level ini adalah bentuk evolusi. Evolusi yang menyakitkan tapi perlu ya. Sangat. Bertahan pada identitas lama yang sudah tidak relevan, itu sama saja dengan menandatangani surat kematian secara perlahan. Melepas di sini bukan berarti menghapus sejarah, tapi berani bilang, itu adalah kita di masa lalu. Sekarang, kita akan menjadi sesuatu yang baru. tepat. Tunggu dulu, ini kok kayaknya kontradiktif ya? Di satu sisi, buku ini bilang tahu kapan harus melepas. Tapi, terus ada bab Chat 39, Drop Out of Dropping Out. Ah, ya. Yang isinya justru mengkritik generasi sekarang yang katanya terlalu gampang menyerah buat ngejar tren baru. Jadi sebenarnya maunya apa? Ini pertanyaan paling penting dari semuanya. Gimana cara bedainnya? Nah, disinilah letak nuansanya. Buku ini tidak pernah menyarankan kita untuk jadi kutu loncat yang gampang menyerah. Perbedaannya ada di alasan di balik keputusanmu. Alasan, oke. Cheat 39 itu peringatan keras untuk tidak melepas karena alasan yang salah. Karena bosan, karena nggak punya integritas, atau karena tergoda rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau. Itu lari dari tanggung jawab. Betul! Itu adalah lari karena inkonsistensi. Lalu cheat 42? Cheat 42 adalah tentang melepas karena alasan yang tepat. Sebuah keputusan strategis yang dingin, didasarkan pada data, pengalaman, dan intuisi yang terasa. Jadi ini bukan lari, tapi sebuah Mundur teratur yang strategis untuk mengerahkan pasukan ke medan perang yang lebih menjanjikan. Yang satu didasari kelemahan karakter, yang satunya lagi kekuatan visi. Beda jauh. Oke, jadi kuncinya balik lagi ke intuisi untuk tahu alasan yang tepat itu. Tapi intuisi kan konsep yang abstrak banget. Gimana cara melatihnya? Untungnya, buku ini kasih cara yang lebih praktis kan? Lewat konsep dari Zen Buddhisme di Cheat 36. Keep your mind wide open. Shoshin. Betul, Shoshin atau pikiran pemula. Artinya, mendekati suatu masalah dengan keterbukaan dan rasa ingin tahu, seolah-olah kamu baru pertama kali melihatnya. Tanpa terbebani asumsi dan pengetahuan masa lalu. Tepat. Steve Jobs terkenal sering melakukan ini. Dia masuk ke rapat produk dan bertanya seperti orang paling bodoh di ruangan, apa itu? Fungsinya buat apa? Kenapa orang harus peduli? Padahal dia yang paling tahu ya. Justru itu, dia sengaja mengosongkan cangkirnya untuk melihat masalah dari sudut pandang baru. Para ahli seringkali jadi korban pengetahuannya sendiri. Terjebak cara-cara lama. Benar. Pikiran seorang pemula yang tidak punya beban itu justru lebih tajam melihat realita dan lebih mudah memutuskan kapan saatnya berbelok atau melepas. Itu kan mindsetnya. Ada alat praktisnya nggak? Karena kadang keputusannya bukan cuma biner, lanjutkan atau hentikan. Pasti ada area abu-abu di tengahnya. Nah, Tentu,
Dan ini mungkin bagian paling actionable dari semua yang kita bahas. Cheat 70, Go Beyond Binary, menyarankan kita untuk selalu mencari apa yang disebut jalan ketiga atau the third way. Dunia ini jarang sekali hitam putih. Tepat. Jadi melepas itu nggak selalu berarti membakar semua jembatan dan pulang. Oke, jadi apa itu jalan ketiga? Sama sekali tidak. Itu pemikiran biner yang membatasi. Jalan ketiga, mengubah pertanyaan dari lanjut atau berhenti menjadi bagaimana bentuk lain yang bisa diambil oleh ide ini. Oh, menarik. Melepas tidak harus berarti gagal total. Jalan ketiga bisa berarti, pertama, pivot, mengubah arah proyek. Intinya tetap, tapi target pasar atau produknya diubah. Kedua, Menjual. Mungkin ide ini bagus, tapi bukan kamu orang yang tepat untuk menjalankannya. Jual ke pihak lain yang lebih mampu. bisa juga merger ya, menggabungkannya. Benar. Atau yang terakhir, transformasi. Mengambil komponen terbaik dari proyek yang gagal dan menggunakannya untuk membangun sesuatu yang sama sekali baru. Ini mengubah kerangka melepas dari sebuah akhir yang menyedihkan. Menjadi sebuah transisi yang cerdas dan penuh peluang. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, tahu kapan harus melepas, itu ternyata bukan satu tombol on-off yang kita tekan. Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah keterampilan tingkat tinggi. Dibangun di atas fondasi kesadaran diri, keberanian untuk membunuh rasa takut, visi strategis, dan pikiran yang selalu terbuka seperti seorang pemula. Tepat sekali. Penulis memposisikannya sebagai sebuah penguasaan atas timing, yang hanya bisa dipelajari melalui pengalaman nyata dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Pada akhirnya, ini tentang bagaimana kamu bisa mengendalikan waktu dan sumber dayamu. Bukan malah dikendalikan olehnya. Melepas pada saat yang tepat, dengan alasan yang tepat adalah puncak dari penguasaan itu. Sebagai penutup, kami punya satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Buku ini banyak membahas tentang melepas proyek, ide, dan identitas lama untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru. Coba pikirkan sejenak. Adakah sesuatu yang sedang Anda pegang erat saat ini? Bisa jadi sebuah keyakinan tentang karir Anda, kebiasaan lama, atau mungkin sebuah proyek yang mungkin justru menghalangi Anda untuk melihat jalan ketiga yang lebih baik. Apa yang akan terjadi jika Anda mencoba melepasnya? Bukan sebagai sebuah tanda kegagalan, tetapi sebagai sebuah pilihan strategis yang paling cerdas.